Imam besar. Nama Habib itu adalah tukang obat. Kalinya pulang, bikin ulah. Ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Kayak begitu dia agung-agungkan. Screenshot. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Diancam dikepung 800 laskar pembela ulama. Nikita Mirzani, segitu kuatnya kah wanita Amazon ini? Nikita Mirzani ingatkan Ustadz Maher tentang kasus KDRT dan sakitnya masa lalu. Analisa pengamat intelijen soal ucapan Nikita Mirzani ke Habib Rizik didalangi aktor politik. Sindiran menohok Denny Siregar, ngelawan Nikita, seorang cewek aja butuh 800 orang. Pojok1.id, diancam dikepung 800 laskar pembela ulama. Nikita Mirzani, segitu kuatnya kah wanita Amazon ini? Nikita Mirzani langsung menjadi trending teratas di Twitter karena kasus perseteruannya dengan Front Pembela Islam atau FPI usai menyebut Habib sebagai tukang obat. Kasus makin memanas saat Ustadz Maher At-Tuwailibi mengultimatum ibu 3 anak itu untuk minta maaf secara terbuka, atau jika tidak akan mengepung rumah artis kontroversi itu dengan 800 laskar pembela ulama. Bukannya mereda, Nikita malah menyentil Ustadz Maher. Perempuan yang menjuluki dirinya sebagai wanita Amazon ini mempertanyakan rencana pengerahan massa itu hanya untuk dirinya seorang diri. Wow, cuma lawan gue aja yang sendirian harus bawa banyak orang. Segitu kuatnya kah Nikita Mirzani, wanita Amazon ini? Tulis di akun Twitternya Nikita Mirzani, Kamis 12 November malam. Dia juga menyertakan emotion tertawa. Pemeran dalam film Warkop DKI Reborn ini juga menyinggung soal trendingnya di Twitter terkait kalimat dari Ustadz Maher yang menyebutnya sebagai lonte. Trendingnya gue nggak enak banget dah. Ada di mana kali gue sampai dikatain gitu? Polisi aja nggak bisa buktiin. Lah ini Ustadz dan kawan-kawannya malah gampang banget bikin cuitan sampai mengancam lagi. Dikira ini negara mereka. Pemeran dalam film Warkop DKI Reborn ini juga menyinggung soal trendingnya di Twitter terkait kalimat dari Ustadz Maher yang menyebutnya sebagai lonte. Trendingnya gue nggak enak banget dah ah. Ada lontenya. Ngelonte di mana kali gue sampai dikatain gitu? Polisi aja nggak bisa buktiin. Lah ini Ustadz dan kawan-kawannya malah gampang banget bikin cuitan sampai mengancam lagi. Dikira ini negara mereka apa ya? Ya wes lah. Yang penting kalian ada bahan omongan, jelasnya lagi. Sebelumnya Ustadz Maher mengimbau Nikita Mirzani minta maaf dengan kalimat yang pedas dan menjadi sorotan warganet kepada saudara Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan imam besar kami Al-Habib Rizik Husain Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Jika tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh, ujarnya dalam video yang diunggahnya di akun Twitternya.
Kepadamu hai babi betina, lonte oplosan, penjual selangkangan, saya himbau 1 kali 24 jam kalau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Saya Mahir At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Saya lihat apa yang akan terjadi. Darah kami akan kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tegasnya. Nikita Mirzani ingatkan Ustadz Mahir tentang kasus KDRT dan sakitnya masa lalu. Pojok1.id. Kontroversi Nikita Mirzani terus menyulut perseteruannya dengan Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Kali ini dia membangkitkan kembali masa lalu sang Ustadz, pemilik nama asli Sony Erata itu. Jumat 13 November 2020 siang, Nikita mengunggah satu surat pernyataan dari istri Ustadz Mahir yang bernama Susi Wiwati, di mana Susi mengakui pernah menjadi korban kekerasan, begitu juga anak-anaknya selama jadi istri Ustadz Mahir pada kurun waktu 3 April sampai 15 Juni 2020. Hal ini juga yang menurut Susi dirinya dan Ustadz Mahir bercerai tanpa rujuk. Dalam surat itu ditulis Ustadz Mahir telah memukul dan mengancam anak-anaknya. Tuh Mahir baca, bentar lagi masuk bui lo gue bikin, tulis Nikita. Tak hanya itu, Nikita malah menambah kenangan saat Ustadz Mahir sakit tidak berdaya beberapa waktu lalu. Saat itu Ustadz Mahir dituduh sakit lantaran kata-katanya menghina Nahdlatul Ulama. Mahir dulu lo sakit parah habis menghina NU, mau sakit lagi lo habis maki-maki gue, tantangnya. Nikita juga mengatakan akun Instagramnya telah diblok Ustadz Mahir. Gue diblok sama si Mahir di Twitter. Lalu di Instagram pura-pura fit yang ngata-ngatain gue itu dihapus Instagram, padahal dihapus sendiri karena takut. Makanya congor itu dipergunakan dengan baik kalau lagi berperang lawan gue. Sok-sokan mau ikut campur, dia kena perangkap sendiri, pungkasnya. Seperti diketahui, perseteruan keduanya berawal saat Nikita menyebut Habib tukang obat berhubungan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Kemudian banyak pihak yang ikut tersinggung lantaran Nikita dicap telah menghina ulama, salah satunya Ustadz Mahir. Kemudian Ustadz Mahir membuat satu video ibuan agar Nikita minta maaf atau akan mengepung rumah ibu 3 anak itu dengan kata-kata kasar. Hal ini memantik Nikita hingga membalas dengan kalimat yang tak kalah gar. Sindiran menohok Denny Siregar, ngelawan Nikita, seorang cewek aja butuh 800 orang. Pojok1.id. Pernyataan Nikita Mirzani terhadap Habib Rizik Syihab banyak mendapat kecaman dari kubu pendukung dan simpatisannya. Akan tetapi tidak sedikit pula yang memberikan dukungan dan berada di barisan selebritas yang akrab disapanya itu. Salah satunya adalah pegiat media sosial Denny Siregar yang ikut angkat bicara meramaikan komentar seputar masalah tersebut. Hal itu sebagaimana cuitannya di akun Twitter pribadi miliknya Jumat 13 November yang dikutip pojok1.id. Denny Siregar menyatakan di lingkungan tempatnya tumbuh, permintaan maaf adalah bagian dari adab dan akhlak, bukan karena takut. Tapi kadrun gak paham ini. Buat mereka, orang minta maaf itu karena takut, tweetnya. Karena itu ia menyarankan agar tidak usah meminta maaf kepada para kadrun. Makanya jangan pernah minta maaf ke kadrun, lu pasti diinjek-injek sama mereka, saran dia. Denny lantas membeberkan cara bersikap jika berhadapan dengan kadrun. Kadrun itu sejenis hyena, hadapi dengan cara singa. Lebih lanjut, Denny Siregar lantas melontarkan sindiran kepada Ustadz Mahir yang sampai mengeluarkan ancaman kepada Nikita Mirzani. Dalam pernyataannya, Ustadz Mahir akan mendatangkan 800 orang laskar untuk mengepung kediaman Nikita. Ngelawan Nikita, seorang cewek aja butuh 800 orang, sindirnya. Tak hanya itu, Denny pun ikut melontarkan pernyataan tak kalah keras. Benar kan kata gua, kadrun itu orang yang berasa Arab tapi titiknya kecil, tulis Denny. Dalam cuitan selanjutnya, Denny Siregar mengunggah tangkapan layar akun Twitter Ustadz Mahir, di mana dirinya ternyata diblok. Lagi-lagi, Denny Siregar pun melontarkan sindiran keras. Gak kuat mah gua ternyata. Iya deh, mending lawan Nikita aja biar seimbang. Kan beraninya cuman mah perempuan, sindir Denny lagi. Sebelumnya Ustadz Mahir At-Tuwailibi mengancam akan mengerahkan 800 laskar pembela ulama untuk mengepung rumah Nikita Mirzani.
Saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu, tegas Maher dalam video yang diunggah di akun Twitternya. Maher mengatakan dia bersama laskar pembela ulama rela mengucurkan darah demi membela cucu Nabi Muhammad SAW. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk pembela kehormatan cucu Rasulullah SAW. Pungkas Maher. Akan tetapi ancaman itu ditanggapi Nikita Mirzani dengan sangat santai. Bahkan Nikita menantang Maher untuk membuktikan ucapannya. Yuk bawa deh tuh 800 orang itu sekalian, kita makan bakso bareng. Gue open house dan jangan lupa bawa KTP. Gue mau kasih hadiah untuk rumah terjauh. Tantang Nikita. Ia menyindir Ustadz Maher yang akan mengerahkan 800 laskar hanya untuk melawan seorang wanita. Gue perempuan sendiri, lu mau rame-rame? Apa nggak malu, Bun? Apa nggak sanggup lu datang sendiri lawan wanita Amazon? Sampai bawa 800 orang. Mau gue tambahin 200 nggak biar jadi 1000? Tanda seni kita. Di ultimatum 1 kali 24 jam. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 PA212 Novel Bamukmin pun mengultimatum Nikita Mirzani. Pihaknya memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada selebritis yang akrab disapanya itu agar segera minta maaf. Saya sudah hubungi pengacaranya Nikita Mirzani yang memang teman dekat saya sebagai pengacara, ujarnya saat dikonfirmasi wartawan Jumat 13 November. Kepada pengacara Nikita Mirzani, Novel meminta agar Nikita diberi masukan. Saya minta beri masukan kepada Nikita yang telah melecehkan seluruh Habib sebagai tukang obat agar dia segera tobat, sambungnya. Selain itu, Novel mendesak agar Nikita secepatnya meminta maaf dan mengaku menyesal atas pernyataannya itu. Novel khawatir jika dibiarkan maka akan terjadi gejolak dan ada tindakan umat Islam yang nyasar Nikita. Semoga dalam waktu 1 kali 24 jam atau paling lambat besok sudah ada keterangan dari Nikita Mirzani, tegasnya. Tadi saya hubungi pengacara, katanya siap untuk segera memberi keterangan, tambah Novel. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa menjamin bahwa Nikita akan aman dari jeratan hukum. Pasalnya, ia memastikan sangat mungkin Nikita akan dipolisikan oleh pendukung dan simpatisan Habib Rizik. Para pencinta Habib insya Allah akan laporkan Nikita ke polisi. Analisa pengamat intelijen soal ucapan Nikita Mirzani ke Habib Rizik didalangi aktor politik. Pengamat intelijen Stanislaus Rianta turut menanggapi ucapan yang dilontarkan Nikita Mirzani kepada Habib Rizik Syihab atau HRS. Dalam ucapannya tersebut, artis yang dikenal kontroversial itu menyebut Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu sebagai penjual obat. Menurut Stanislaus, ucapan artis akrab dipanggilnya itu merupakan bukti bahwa HRS adalah tokoh kontroversial. Ini bukti bahwa sosok Habib Rizik memang kontroversial. Ada pendukung dan ada yang tidak mendukung, ungkapnya saat dihubungi pojok1.id di Jakarta Jumat 13 November. Stanislaus juga menilai bahwa ucapan Nikita itu sama sekali lepas dari aktor politik atau tak ada sangkut pautnya dengan politik atau pemerintah. Tidak ada dalangnya, dia memang karakternya belak-belakan. Jadi ya itu opini dan tanggapan dan tanggung jawab pribadi, tuturnya. Kendati begitu, Stanislaus berharap ucapan Nikita tersebut tak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ucapan-ucapan seperti dari Nikita menunjukkan resistensi yang penting jangan sampai membawa perpecahan di masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.